Ivan Syahli resmi dilantik oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Medan periode 2024-2028, menggantikan Abdullah Ihsan yang memasuki masa purna tugas. Pelantikan sekaligus serah terima jabatan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Medan ini berlangsung di Gedung Semamsa lantai 2 yang berada di Jalan Utama nomor 170 Medan, Rabu 20 November 2024. Hadir dalam acara ini Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Profesor Dr. Haji Hashim Shah Nasution MA, Wakil Ketua PWM Sumut selaku Korbit Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Sumut HM Basir Hasibuan MPD, Ketua PDM Kota Medan Maulana Siregar MA, Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Sumut Dr. Aswin Bancin MPD, Ketua dan Wakil Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Kota Medan, Pimpinan Daerah Aisyah Kota Medan, para tenaga pendidik Semamsa Medan, serta para tamu undangan. Surat keputusan pelantikan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Medan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Sumut Dr. Aswin Bancin MPD yang dilanjutkan dengan pengucapan ikrar dan janji pelantikan Kepala Sekolah yang disaksikan langsung oleh Ketua PWM Sumut Profesor Dr. Haji Hashim Shah Nasution MA. Ivan Syah termasuk Kepala Sekolah termuda yang menjadi Kepala Sekolah Muhammadiyah 1 Medan. Di usianya yang baru memasuki 36 tahun ini, beliau dipercayakan untuk mengemban tugas menjadi Kepala Sekolah Semamsa Medan periode 2024-2028. Dalam pidato pengantar tugas, Ketua PWM Sumut Profesor Dr. Haji Hashim Shah Nasution MA menekankan agar SMA Muhammadiyah 1 Medan ini bisa menjadi sekolah kebanggaan warga Persyarikatan Muhammadiyah. Kepala sekolah yang baru yakni Ivan Syah Ali harus bisa berkolaborasi dan berinovasi untuk mewujudkan Semamsa menjadi sekolah unggulan. Dalam sambutan pimpinan wilayah tadi, sekaligus juga pengantar untuk mengemban amanah sebagai kepala sekolah ini, apa yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan yang baru dalam 7 kebiasaan anak Indonesia unggul itu, supaya bisa direalisasi, ya, bisa dikontrol sejauh mana direalisasi pada anak-anak kita. Sebagai orang yang bergerak dalam bidang pendidikan, saya optimis dengan keberadaan sekolah ini di bawah kepemimpinan kepala sekolah yang baru. Artinya besar harapan kita dan memang sudah terbuktikan selama ini di bawah pengawasan Dikdasmen PDM Medan dan Dikdasmen wilayah Sumatera Utara, Dr. Aswin Bancin, sekolah ini akan terus menunjukkan prestasi-prestasi ke depan. Mungkin itu. Selamat buat yang kepala sekolah yang baru. Sementara itu, Ivan Syah ketika diwawancarai oleh jurnalis Infomu.co menyampaikan 4 misi yang akan ia terapkan dalam kepemimpinan 4 tahun ke depan, yakni kebijakan internal dan eksternal, kepemimpinan, sarana prasarana, serta program pembelajaran dan guru yang berkualitas. Alhamdulillah, kalau seandainya amanah ini bisa saya jalankan, SMA Muhammadiyah 1 bisa berkembang, nah, itu suatu hal yang baik, ya. Alhamdulillah, karena ini akan menjadi pahala buat kita semua. Kemudian SMA Muhammadiyah 1 Medan ini punya visi unggul, terpercaya dan berwawasan global berdasarkan al-Islam kemuhammadiyahan. Nah, untuk mencapai visi itu, maka ke depan misi kita harus mewujudkan sekolah yang bermutu. Untuk mewujudkan sekolah yang bermutu itu ada 4 komponen yang harus kita miliki. Yang pertama itu kebijakan. Kebijakan dari internal berarti Perserikatan Muhammadiyah, dalam hal ini Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Dikdasmen, ya, Majelis Dikdasmen dan PNF. Kemudian dari eksternal itu ada kurikulum dari pemerintah, ya. Kemudian kepemimpinan kepala sekolah itu juga menentukan mutu. Kemudian sarana prasarana, dan terakhir itu program pembelajaran guru yang berkualitas. Berkolaborasi, ya, antara semua stakeholder dari mulai atas ke bawah, ya, dari mulai pimpinan wilayah, kemudian majelis, kemudian pimpinan daerah, majelisnya juga, kemudian masyarakat yang ada sekitar kita, masyarakat Kota Medan khususnya, gitu. Orang tua murid, ya, itu kita harus bisa berkolaborasi. Kawan-kawan guru itu harus bisa berkolaborasi. Kita menyatukan pandangan sehingga Semamsa ini ke depannya bisa makin maju. Berikut wawancara tim jurnalis Infomu.co. Ya, pastinya kepimpinan wilayah ada 3 calon. 8 itu di tingkat
sekolah, kemudian di fit and proper test oleh penyelenggara. Dari penyelenggara itu mungkin ada 3 yang lewat, yang 3 inilah yang dikirimkan ke wilayah. Di antara 3-tiganya sebenarnya sudah punya pengalaman. Pastinya di antara mereka ini ada yang pengalamannya lebih dari 10 tahun. Tapi memang pasti di antara yang baik itu harus kita ambil yang terbaik. Dan mereka juga tidak ngotot-ngototan untuk menjadi kepala sekolah. Mereka bisa bekerja sama sehingga nanti ke depan siapapun menjadi kepala sekolah mereka itu bisa menyesuaikan diri. Yang pastinya tujuan di antara bertiga itu 3-tiganya punya niatan yang sangat baik untuk mengembangkan sekolah ini menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Pastinya seperti itu. Dulu kita sekolah Muhammadiyah itu dijadikan patron oleh teman-teman di luar, apakah di organisasi agama lain ataupun di lembaga lain. Sekarang saya sudah menyampaikan kepada teman-teman ini, bahkan di fit and proper test kemarin, tidak bisa kita menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang biasa. Ini harus menjadi sekolah luar biasa. Arti luar biasa itu bukan makna dari sekolah khusus, tapi sekolah ini harus menjadi lebih dari sekolah-sekolah yang lain. Karena apa? Secara geografis atau secara luasan tempatnya ini tidak bisa dikembangkan menjadi lebih luas. Tetapi ini harus ditingkatkan unggulannya apa, kualitasnya apa. Ya, kalau bisa, kalau sekarang jumlah muridnya hanya berapa ratus, ini bagaimana meningkatkan kualitasnya sehingga kita berharap tahun depan itu ada seleksi di sini, seleksi masuk SMA Muhammadiyah 01. Bukan sekarang siapapun yang masuk tampung. Kenapa? Kita mau jadikan SMA Muhammadiyah 01 ini kan menjadi SMA pertama, artinya SMA unggul. Kita mau itu, apalagi program presiden sekarang itu menjadikan pendidikan bermutu. Kita juga di pimpinan wilayah mau itu menjadikan pendidikan bermutu. Karena ada patsun-patsun kita di sekolah Muhammadiyah itu ada yang memang khusus untuk kaum mustadafin yang nggak mampu, ada kita tempatkan nggak mampu. Tapi kalau ini maunya harus ditempatkan ini menjadi sekolah yang unggul. Soal nanti ada yang nggak mampu itu kan itu tinggal subsidi silang. Itu hal yang wajar. Tapi kalau bisa, kenapa bisa sekolah lain bayar 10 juta, 20 juta untuk masuk sekolah mau sanggup orang? Ya ini harus mampu. Ya kalau nggak mampu mundur, kan itu dia. Itu harus dipertimbangkan. Jadi apa langkahnya? Kita diskusikan. Sebenarnya banyak cara yang harus kita lakukan. Karena sekolah ini sebenarnya sudah dikenal orang dari dulu. Outputnya perbaiki. Outputnya masuk perguruan tinggi yang top 10 enggak? Kalau masih perguruan yang bukan top 10 berarti itu yang harus diperbaiki. Apanya? Prosesnya. Apa yang harus langkah-langkah yang dilakukan? Tentu butuh kerjasama antara kepala sekolah dengan guru-guru di sini. Saya yakin guru-guru di sini kan termasuk guru-guru senior. Bisa untuk memformulasikan itu sehingga ke depan mulai tahun depan sudah mulai nampak, 2 tahun yang akan datang nampak, sampai seterusnya nanti. Jadi nanti kita berharap 2 tahun yang akan datang ini sudah ada seleksi di sekolah ini. Ya harapan saya Pak Ivan bisa membawa SMA Muhammadiyah 1 Medan lebih baik lagi ke depan. Banyak perubahan-perubahan yang bisa dicapai. Tapi Pak Ivan banyak lagi dinamika ke depan yang berbeda lagi tantangannya di masa-masa yang akan datang. Tapi insya Allah dengan teamwork yang kuat kita akan tetap bisa bangun SMA Muhammadiyah 1 Medan itu menjadi lebih baik di bawah pundak Bapak. Bisnugraha Abdi Hamdani melaporkan dari Medan.